Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Eldara Putri, NIM 2310922003. Saya di sini akan membuat tutorial aplikasi SWMM pada permukiman. Jadi, yang pertama, kita akan mengedit dari default. Itu ada di menu project default. Lalu kita isikan project defaultnya itu seperti pada data. Kalau pada data eh, sesuai data, lalu subcatchment-nya di areanya kita ganti menjadi 4,947. 4,47. Lalu untuk infiltration modelnya kita pakai curve number. Itu curve numbernya sebesar 80, conductivity 0,5, dan drying time-nya itu 7. Nah, ya jadi teman-teman bisa mengikuti yang ada pada layar sudah ada layarnya segini. Subcatchment-nya begini. Dan untuk notes atau link, kita akan menggunakan not invertnya 6, not mix dari 1,83, condet areanya 0, condet lengthnya 54,4, condet diameternya trapezoidal. Trapezoidal ini bisa teman-teman edit dengan titik 3 di sini. Kita pakai yang trapezoidal. Terus max depth-nya kita ganti nanti 1,83. Ya, ini udah. Terus eh, lalu kita akan low unitnya tuh berapa itu steady. Ya, ini kita ganti dari steady flow, dan untuk Boltzmann equation-nya kita pakai yang versi atau spec. Oke, lalu oke, setelah itu kita bisa mengganti. Jadi kita pastikan yang pertama itu auto length ini kok. Lalu kita, karena ini kita menggunakan permukiman, kita bisa menggunakan peta untuk membuat subcatchment-nya. Dengan cara pencet, kita pencet view, lalu backdrop. Jadi untuk backdrop ini kita akan ambil load. Load backdrop image file ini kita akan pencet yang select file. Lalu kita akan pilih di mana file eh, di mana file peta kita dilakukan. Kita akan di mana memetakan kepentingannya. Contohnya saya akan menggunakan yang ini. Lalu setelah sudah kita pencet OK. Jadi teman-teman bisa menggunakan data dari Google Maps, atau kalau saya di sini pakai Google Earth. Nah, jadi di sini adalah bagian permukiman yang ingin saya petakan. Lalu setelah kita masukkan petanya, kita akan membuat subcatchment dengan cara pencet draw laundry, lalu subcatchment, lalu kita klik tombol terus di sini. Jadi untuk pembuatan subcatchment-nya, saya akan eh, membuatnya itu per bagian ini yang dipisahkan oleh jalan. Karena kita kan drainase kita kan di bagian luar dari area sini kan, area permukimannya. Jadi saya akan buat subcatchment di sini, misalnya dari sini, 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 sini. Kita akan buat secara general saja di mana dia. Nah, ini subcatchment satu saya. Lalu saya akan buat setiap subcatchmentnya.
Nah, jadi kita kan buat setiap attachment-nya. Lalu setelah membuat attachment-nya, saya ini bisa dimatikan ya gambarnya dengan cara kita berikan select dulu, lalu kita pencet view, backdrop, lalu di download. Nah, jadi di sini petanya bisa dimatikan ya. Nah, kan ini nggak ada nih keluar labelnya. Kita atur dulu labelnya dengan cara terus, map display option. Lalu saya di sini ingin memakai note size-nya itu 5. Link size satu 5 juga. Dan sudah tuh. Nah, ini saya ingin display semua ID dari Renegade saya, subbatch, itu attachment, lalu ada note dan links. Ini saya akan centang semua. Lalu blame udah, note size sudah, attachment ini diagonal aja nggak apa. Nanti bisa kalian pilih sesuai yang ini, contoh yang diagonal ya. Misalnya mau proses, nanti dia prosesnya. Lalu misalnya background ini untuk background dari studio area kita pengen yang panel. Nah, ini contoh yang itu. Tapi saya pengen jadi ini contohnya. Terus karena saya pengen buat yang tadi saja ya, diagonal aja. Lalu setelah kita buat attachment, kita akan membuat dari hidrolik, lalu nodes, lalu saya pengen buat junction. Di junction ini kita letakkan di setiap patahan-patahan dari gambar kita. Masa di sini junctionnya mau saya tambahin di sini, ini, ini, ya, kita buat yang kedua. Nah, setelah kita buat junction, kita akan buat output-nya. Untuk output-nya, misalnya saya ingin membuatnya, ini contoh pemodelannya aja, nanti saya lihatkan yang pemodelan yang sudah. Nah, karena ini dimodelkan tergantung permukiman kita. Nah, di sini out-nya. Lalu, kita akan sambung junction kita tuh dengan cara link dan conduit. Kita pencet add object. Lalu objeknya kan berarti dari C1, kemudian nyambung ke J2, J3, J4, J5, J6. Dari J1 nyambung ke J7, J6, atau dari J6 ini nanti perginya ke out. Buat beberapa aja. Eh, Lalu yang di sini terus pastinya nyambung kan saluran drainasenya. Ini. Jika teman-teman ada yang salah, bisa pencet conduit, conduit yang diinginkan dihapus, lalu pencet yang ini delete project. Nah, diulang lagi conduit, terus karena conduit ini kita menyambungnya itu semuanya ya. Lalu saya akan sambungkan dari J8 dan J8 ke J11, J11 ke 10. Nah, setelah ini dibuat dan disambungkan semuanya, lalu teman-teman akan membuat time series. Untuk time series name itu second LTS. Lalu untuk time-nya, saya akan membuat
kita buatnya dari nol. Ini hour minute ya. Ini berarti dari jam nol, jam 2, jam 3, jam salah sampai jam 4 aja. Lalu untuk value-nya saya akan menggantinya menjadi 5 54,31 34,21 terus 26110 terus 21,5 terus 18,54. Nah, ini misalnya saya membuat dari jam 0 sampai jam 5 aja. Kita bisa lihat tuh ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini nilainya 54, mendekati 55 sesuai value yang dimasukkan. Lalu jamnya dari 1 sampai 5. Lalu kita cek. Oke, lalu di lalu kita akan membuat rate gauge-nya. Rate gauge-nya saya misalkan buatnya di sini. Nah, lalu kita bisa mengedit rate gauge-nya properti dari nah, ini properti dari rate gauge-nya. Untuk rate gauge-nya kita ganti dan formatnya jadi intensity. eh, intensity untuk time intervalnya seperti 0, time series name-nya kita ganti sama yang dibuat barusan, PS. Terus di sini saya sudah perbaiki dari ya, kita akan run simulation. Nah, ini run-nya udah successful tanpa warning. Satu dari run-nya itu kita bisa melihat surface run off-nya itu negatif 0,13 dan flow rate-nya itu sebesar 0,21%. Untuk melihat statusnya, itu kita pencet summary. Nah, jadi summary ini karena kita subcashment-nya banyak, di sini bisa banyak juga bisa dilihat koefisien setiap subcashment. Ada not gap-nya, ada not surface charge-nya, ada not loading-nya. Ada banjir di sini bisa dilihat dan powernya ada di sini juga. Semua codingnya di mana ada di jam berapa aja. Ada outflow loading, terus ada flow, ada flow classification, let's boleh try. Berarti mengenali ini ada flow classification, ada condition charge. Nah, lalu jika teman-teman ingin melihat dalam bentuk grafik, kita bisa membuat dari kita bisa lihat dari time series atau kita bisa melihatnya itu dari yang profile. Jadi misalnya saya pengen dia itu
Ini karena nggak kelihatan labelnya, saya bisa ganti labelnya di back display option. Label untuk annotation ini kita centang semua aja. Oke, dulu. Nah, di sini kita bisa ngambil di mana aja objek kategori para kita pengen rate up misalnya. Di sini kita pengen. Nah, sini bisa kita melihat di subcatchment satu ini di mana aja. Misalnya di Instagramnya bisa dilihat di sini min rate off-nya itu besar di 100%. Terus ini kalau frekuensinya kecil ya 0,12. Lalu kita bisa melihat simulasinya dengan cara graph profile. Nah, saya ingin melihat dia dari ke 9. Misalnya saya pengen melihat dia dari dari J20. J20 ke 9. Nah, tempatnya udah ketemu, jadi kita okekan. Sini ada water elevation profile. Lalu di mapnya kita bisa melihat dari runoff-nya. Uh, Ini bisa dilihat drainase di daerah J6. Ya, di J6 ini berarti drainasenya aman di sana. Kan teman-teman kan bisa melihat, kita berhenti dulu. Teman-teman bisa melihat kalau ini subcatchment-nya berbeda-beda warnanya. Karena di sini total runoff-nya itu berbeda-beda. Berarti di makin merah berarti runoff itu semakin besar. Jadi kalau misalnya yang biru tuh, berarti runoff-nya sedikit dan itu bagus. Soalnya notes-nya saya ingin ganti jadi flooding. Nah, di sini bisa dilihat ini biru semua, berarti tidak ada atau hampir tidak ada banjir pada drainase yang kita rencanakan. Itu bisa dilihat di sini linknya bisa kita ganti ke kapasitas. Nah, jadi untuk listinya bagus semua, warnanya biru. Semua ini ada yang hijau berarti ya. Hijau itu tapi masih dalam aman. Lalu di sini teman-teman bisa lihat time of day-nya itu bisa dilihat. Bisa diganti jam misalnya jam 10. 10 ini berarti masih aman ya. Oke. Lalu pada rem satunya saya lupa jelasin tadi. Ya, Pak. Nah, sekian video tutorial SWMM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.